She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rian Pambudi dengan NIM 7211419166. Saya dari Rombel Akuntansi A 2019 UNES. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di bab 11 tentang sistem mendukung pengambilan keputusan. Baik, yang pertama saya akan membahas apa yang disebut dengan pembuatan keputusan. Di sini ada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah atau problem solving ini terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah atau problem sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan atau yang bermanfaat. Kemudian, pembuatan keputusan atau decision making ini adalah tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Selanjutnya, ada fase pemecahan masalah. Di sini terdapat 4 tahapan proses pemecahan masalah. Yang pertama adalah aktivitas intelijen. Ini adalah mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Kemudian yang kedua ada aktivitas perancangan. Ini menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Kemudian yang ketiga ada aktivitas pemilihan. Ini memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Kemudian yang keempat ada aktivitas pengkajian. Ini memeriksa pilihan-pilihan yang lama. Selanjutnya ada kerangka pikiran pemecahan masalah. Ada 2 kerangka berpikir yang berguna untuk pemecahan masalah. Yang pertama ada model sistem umum perusahaan dan yang kedua adalah model 8 elemen lingkungan. Hal ini sudah kita pelajari di bab 2 lalu. Kemudian ada juga pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah sederet langkah yang dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yaitu upaya persiapan, upaya pendefinisian, dan upaya pemecahan. Ini sudah kita bahas di bab 7 lalu. Kemudian ada pentingnya cara pandang sistem. Nah, cara pandang sistem ini akan yang pertama mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Lalu menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Yang ketiga menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Kemudian mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertentu. Selanjutnya ada elemen proses pemecahan masalah. Di sini menggambarkan elemen-elemen proses pemecahan masalah. Baik, berikut selanjutnya ada memilih solusi yang terbaik. Harry Mintzberg, seorang ahli teori manajemen, ini telah mengidentifikasi 3 pendekatan. Yang pertama adalah analisis. Ini evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Kemudian yang kedua penilaian. Ini adalah proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Kemudian yang ketiga adalah penawaran. Ini adalah negosiasi antara beberapa manajer. Selanjutnya saya akan membahas tentang membangun konsep. Nah, di sini terdapat permasalahan versus gejala. Apa sih itu gejala? Gejala atau symptom ini adalah kondisi yang dihasilkan dari masalah. Selanjutnya ada juga struktur permasalahan. Yang pertama adalah masalah terstruktur. Ini terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Kemudian yang kedua adalah masalah yang tidak terstruktur. Nah, ini adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga adalah masalah semi terstruktur. Ini adalah masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Selanjutnya ada jenis keputusan. Ada 2 jenis keputusan. Keputusan yang pertama yaitu keputusan yang terprogram. Ini adalah bersifat repetitif dan rutin dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap baru setiap kali terjadi.
Kemudian yang kedua ada keputusan yang tidak terprogram. Ini keputusan ini bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan ini digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Kemudian ada pun jenis model. Ada 4 jenis dasar model. Yang pertama adalah model fisik. Model fisik ini merupakan gambaran 3 dimensi entitasnya. Kemudian ada model naratif. Ini menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Kemudian ada model grafis. Ini menggambarkan entitasnya dengan abstraksi garis, simbol, dan bentuk. Kemudian ada model matematis. Ini adalah setiap rumus atau persamaan matematika. Ini adalah model matematis. Selanjutnya ada penggunaan model. Beberapa kemampuan prediktif dari model matematis yaitu yang pertama memberikan pengertian, kemudian yang kedua memfasilitasi komunikasi, kemudian yang ketiga memprediksi masa depan. Lalu ada kelas model matematis. Klasifikasi model matematis ini dapat digolongkan ke dalam 3 dimensi. Yang pertama adalah pengaruh waktu, yang kedua tingkat keyakinan, dan yang ketiga kemampuan untuk mencapai optimisasi. Lalu ada simulasi. Simulasi ini adalah tindakan menggunakan model. Kemudian ada teknik simulasi. Ini permainan bagaimana jika, what if game, yaitu proses pengulangan untuk mencoba beragam alternatif keputusan. Lalu ada contoh pemodelan. Para eksekutif dapat menyimulasikan dampak dari yang pertama, harga produk, kemudian yang kedua, jumlah investasi pabrik yang dibutuhkan untuk menyediakan kapasitas untuk memproduksi produk, kemudian jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemasaran, dan yang keempat, jumlah yang akan diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, ada juga kelebihan dan kelemahan dari pemodelan. Kelebihannya yang pertama, proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Kemudian yang kedua, kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, memberikan kemampuan prediksi pandangan ke masa depan yang tidak diberikan oleh penyedia informasi lain. Lalu model tidak semahal upaya uji coba. Namun ada juga kekurangannya. Yang pertama, kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Lalu kekurangan yang kedua yaitu kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Selanjutnya saya akan membahas tentang kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI ini adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Lalu ada wilayah AI. Wilayah AI ini ada 4. Yang pertama adalah sistem pakar. Sistem pakar ini adalah program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Kemudian ada jaringan saraf tiruan. Ini meniru fisiologi otak manusia. Lalu ada algoritma genetik. Ini menerapkan proses yang terkuat dan selamat untuk memungkinkan para pemecah masalah agar menghasilkan solusi masalah yang semakin lebih baik. Lalu ada agen cerdas. Ini digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang berulang-ulang. Lalu sistem pakar itu memiliki daya tarik. Yang pertama, sistem pakar memberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan seorang manajer. Kemudian yang kedua, sistem pakar tersebut dapat menjelaskan alasannya hingga menuju ke suatu keputusan. Adapun 4 bagian utama sistem pakar. Yang pertama antarmuka pengguna, yang kedua basis pengetahuan, yang ketiga mesin inferensi, yang keempat mesin pengembangan. Lalu saya akan membahas tentang sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Sistem pengambilan keputusan kelompok atau GDSS ini adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang yang melakukan tugas yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Lalu, bagaimana GDSS dapat membantu pemecahan masalah? Asumsi yang mendasari GDSS adalah komunikasi yang lebih baik, sehingga memungkinkan dibuatnya keputusan yang lebih baik, sehingga waktu tidak akan terbuang sia-sia. Ini adalah letak lingkungan dari GDSS.
Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.